Salam saudara-saudara, luar biasa pagi hari ini kita dengarkan video orang dalam kubur yang dikenal dalam studi teologi Islam Al-Hawariyun. Delapannya mati disalib di Yerusalem, kepala di bawah, kaki di atas, empatnya lari ke dalam gua bersama seekor anjing. 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Keluar mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas abad ke-7. Negara ini diberkahi oleh Allah. Nabi Isa bilang begini dalam Bible, Matius 15 ayat 24. Saya datang, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi Isa itu datang ke dunia tidak punya murid, dan sampai dia diangkat oleh Allah gak punya murid, hanya 12 pengikut yang dikenal dalam studi teologi Islam Al-Hawariyun. Delapannya mati disalib di Yerusalem, kepala di bawah, kaki di atas, empatnya lari ke dalam gua bersama seekor anjing. 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Keluar mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas abad ke-7 perkembangan Islam baru dimulai. Nabi Isa bilang begini dalam Bible, Matius 15 ayat 24. Memang dongeng itu indah ya. Sudah meninggal saja sudah masih tetap bohong loh. Katanya kematian kamu itu kematian yang indah, kata Somad. Kamu bilang Yesus hanya punya murid 12. Kamu baca baik-baik Alkitab. Kamu bilang dengan sok benar bahwa Yesus tidak punya murid. Hanya 12 kamu bilang. 4 orang kata kamu. Murid Yesus. 4 orang melarikan diri di dalam kubur. Melarikan diri ke gua. Ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Masa antara Islam dengan Yesus itu 610 tahun baru muncul Muhammad. Lalu ditidurkan 300 tahun. 309 tahun. Lalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hitung waktunya itu. Berarti ditidurkan 600 tahun, bukan 309 tahun. Lalu mengucapkan syahadat. Cerita dongeng kamu itu jangan dibawa lagi kebohongan-kebohongan itu. Tapi yang mau saya bahas ini, apakah benar Yesus hanya punya 12 murid? Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kota-kota yang hendak dikunjungannya itu. Ada 70 murid diutus dua-dua. Berarti ada 35 tim kalau diutus dua-dua untuk mendahului kedatangan Tuhan Yesus ke kota-kota itu. Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Untuk pemanenan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Seperti kita berada sebagai orang Kristen di tengah-tengah Indonesia, begitulah Tuhan. Kalau Anda adalah seorang penginjil, kalau Anda adalah seorang Kristen, kalau Anda adalah murid Tuhan, maka kita adalah seperti anak domba ke tengah serigala. Jadi jangan heran kalau kita dianiaya, kalau rumah ibadah kita digeruduk, kalau kita berbicara tentang kebenaran lalu Anda dibenci. Ayat 4, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Gak usah salam-salam aja. Salam itu adalah tipu-tipu muslim. Damai sejahtera atas kota ini. Malah ada yang nelpon. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu, tinggallah dalam rumah itu. Apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah. Jangan berpindah-pindah rumah. Kalau sudah dikasih rumah itu, diterima kamu. Jadi dua orang datang ke sana. Yang disalam itu damai sejahtera dulu. Nggak usah salam sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang-orang munafik. Jadi Yahya Walloni jangan bohong mengatakan bahwa murid Isa Al-Masih itu tidak punya murid. Hanya 12. Baca banyak ayat. Muridnya bukan 12, bukan 70. Banyak sekali murid yang lain. Yang laki, yang perempuan. Semua ada semua. Banyak murid Tuhan. Apalagi murid Paulus. Banyak. Jadi ketahuan ini si Yahya Walloni bohong dari dalam kubur. Sangat bohong, saudara-saudara. Para mu'allaf ini, apalagi Donditan, makin banyak omongannya, makin banyak kebohongannya. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.